Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani al-ahibba, kaifa halukum jami'an? Arju an takunu fi atammi sihhatin wa nashatin insyaallah ta'ala. Nahnu fi ad-darsi al-madi tahaddatsna 'anil 'am. Jadi pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang pembahasan lafaz al-'am. Wa dzakarna au darasna, dan kita telah mempelajari beberapa hal terkait dengan al-'am. Darasna fil bidayati ta'rif al-'am lughatan wa istilahan, wa kadzalika nahnu darasna syarh at-ta'rif al-istilahi min al-lafzi al-'am. Faqulna innal 'am fi al-istilah ya'ti bima'na al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Fakharaja min hadha at-ta'rif al-'alam wa al-mutlaq, li'anna al-'alama wal mutlaq innama yatanawalu ma'nan wahidan. Al-'alam yatanawalu ma'nan wahidan muayyanan, amma al-mutlaq fa innama huwa yatanawalu ma'nan wahidan musya'an, ma'nan wahidan ghaira muayyan. Wa kharaja kadzalika min hadza at-ta'rif al-lafzu al-mustaghriqu bi hasrin. Al-lafzu al-mustaghriqu bi hasrin, masalan mahsur bi adad muayyan mahma balag min kasra. Fa idza kana mahsuran bi adad fa nahnu naqul inna hadha laysa 'amman wa innama huwa syai' mahsur, wa laysa 'amman. Jadi ini definisi al-'am secara istilah. Kita menyatakan bahwa al-'am secara istilah adalah lafaz yang memiliki makna mencakup seluruh apa yang berada di bawahnya, ya, mencakup seluruh komponennya, mencakup seluruh turunannya secara bersamaan tanpa adanya batasan tertentu. Misalnya dzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala innal abrara lafi na'im. Nah, dari batasan ini sekali lagi terkeluar dari batasan itu dua hal, yaitu yang pertama al-'alam dan al-mutlaq. Karena al-'alam dia merujuk pada satu makna yang tertentu, ya, sedangkan al-mutlaq merujuk pada satu makna yang sifatnya alternatif, yang sifatnya pilihan. Dalam istilah yang kita ulang-ulangi diistilahkan dengan sebutan al-musya'. Demikian juga keluar dari batasan ini adalah lafaz yang dibatasi, ya, dibatasi dengan jumlah tertentu. Betapapun jumlah itu banyak, tetapi ketika kata itu dibatasi oleh jumlah tertentu, berapapun banyaknya, maka tetap dinyatakan bahwasanya kata itu bukanlah kata yang
umum, tetapi kata itu adalah merupakan kata yang khusus, ya. Khusus merujuk pada sesuatu dalam bilangan itu saja, ya. Hadza ma darasna ma yata'allaqu bi at-ta'rif. Wa syai'u tsani darasna kadzalika siyag al-umum. Fa min siyagi al-umum fa siyagul umum huwa ma dalla 'ala al-umum bi maddatihi mithlu kullu wa jami'u wa kaffa wa qatiba wa hakadha. الثاني أسماء الشرط مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. الثالث أسماء الاستفهام مثل قوله تبارك وتعالى فمن يأتيكم بماء معين. الرابع الأسماء الموصولة مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الخامس من صيغ العموم النكرة سواء كان في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام الإنكاري. An-nakira yang diletakkan pada sebuah pernyataan, ya, pernyataan yang mengandung makna penafian. Nah, ini dia, ya, ilah nakira yang diletakkan pada sebuah pernyataan yang tujuannya adalah menafikan sesuatu. Dalam hal ini adalah menafikan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min ilahin. Kata ilah di sini adalah lafaz yang umum karena dia adalah merupakan nakirah fi siyaqi an-nafi. Demikian juga an-nakiratu fi siyaqin nahyi misal qauli ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Huna syai'an nakira diletakkan pada sebuah kalimat yang bertujuan untuk melarang sesuatu. Dalam hal ini adalah melarang seseorang untuk melakukan kesyirikan. Ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-nakiratu fi siyaqi syart kadzalika misalu dzalika in tubdu syai'an hadha huwa al-lafzul 'am nakira aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wa min dzalika aidan an-nakiratu fil istifhamil inkari mislu qawlihi ta'ala man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Sekali lagi ana memperjelas bahwa yang dimaksud dengan al-istifham al-inkari adalah pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan untuk menjadikan seseorang itu meyakini bahwa meyakini sebuah konten tertentu, ya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya, ya. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang ditujukan agar seorang berpikir dan kemudian menjadi yakin bahwa sebenarnya yang memiliki keberhakan untuk disembah, satu-satunya yang memiliki keberhakan untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat satu-satunya yang mampu mendatangkan, ya, kemaslahatan bagi seluruh hambanya, termasuk di dalamnya sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat ini adalah ad-diya, cahaya. Kemudian min siyagi al-umum kadzalik al-mu'arraf bil idhafah wal mu'arraf bi al-istighraqiyah. Al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana au majmu'an. Jadi ketika kata itu, sebuah kata berposisi sebagai mudhaf, maka pada saat itu kata itu adalah mengandung makna al-umum. Misalu dzalika wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'mah
dia berposisi sebagai mudhaf. Ni'mah mufrad atau jamak mufrad, tetapi meskipun dia mufrad, ketika dia berposisi sebagai mudhaf dari sebuah kata, ya, maka pada saat itu dia memiliki makna yang umum. Sehingga dalam penerjemahan kita mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan atau telah anugerahkan kepada kalian, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fadhkuru ala Allahi, ya, ala jamak, ya. Dan tentunya kalau yang mufrad saja bermakna umum, maka demikian juga yang jamak tentu lebih aula, huwa min babi al-aula, lebih utama untuk menunjukkan makna yang umum. Demikian juga al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana aw majmu'an, ya. Demikian juga kata yang bergandengan dengan al-istighraqiyah, al-istighraqiyah. Nanti setelah ini kita akan melihat bahwa ternyata al itu ada 3 macam bentuknya, 3 macam modelnya, ya. Dan insya Allah akan kita lihat ada yang namanya al-istighraqiyah yang kita bahas sekarang. Nah, itulah al yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang umum. Hadzal ladzi yufidul umum. Masalan, qauluhu ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan. Bagaimana kaifa nutarjim hadhihi al-ayah? Hal nutarjimuha bi an naqul, dan telah diciptakan satu orang manusia dalam keadaan yang lemah, atau kita mengatakan telah diciptakan seluruh manusia itu dalam keadaan yang lemah? Tentu jawabannya al-jawabu as-sani. Nah, limadha? Lianna hadhihi al-kalima makrunatun bi al-istighraqiyah. Karena kata tersebut bergandengan dengan al-istighraqiyah yang memberikan makna umum, yufidu al-umum. Mahma annahu ya'ti bi sigati al-mufrad, meskipun dia tampilannya adalah mufrad, ya, bentuknya adalah bentuk mufrad, tapi ketika dia makrunah bi al-istighraqiyah, dia bergandengan dengan al-istighraqiyah, maka dia memiliki makna yang umum, ya. Terlebih kalau misalnya kata tersebut memang pada dasarnya diletakkan dalam bentuk jamak. Misal dzalika qauluhu ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Nah, tadi telah kita sebutkan bahwa al itu terbagi menjadi 3. Nah, ini kita jadikan dalam satu pembahasan yang tersendiri, faslun fi bayani al-anwa'u al-salasa kama dzakarna al-istighraqiyah, thumma as-sani al-ahdiyah, wa as-salis al-jinsiyah. An-naw'ul awwal al-istighraqiyah hadhihi hiya allati tufidu al-umum kama sabaqa bayanuhu wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa min dhalika aidan qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin, yani jami'an nas fil 'asl lafi khusrin. Nah, summa thaniyan al-ahdiyah. Nah, kalau al-ahdiyah ini, maka penunjukan maknanya, sebelum kita masuk pada itu, apa yang dimaksud dengan al-ahdiyah? Al yang memberikan makna merujuk pada kata sebelumnya, ya, merujuk pada kata sebelumnya. Makanya dinamakan al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu adalah sesuatu yang telah diketahui karena kata itu telah ditunjukkan oleh kata sebelumnya. Makna dari kata itu telah ditunjukkan oleh pernyataan sebelumnya, ya. Maka al-ahdiyah ini
penunjukan maknanya sesuai dengan kata sebelumnya itu. Kalau kata sebelumnya itu adalah kata yang bermakna umum, maka kata yang lekat padanya al-ahdiyah ini juga bermakna umum. Tetapi kalau kata yang menjadi rujukan itu adalah kata yang bermakna khusus, maka al-ahdiyah al-makruna bi kalimatin ma aidan tufidu al-khusus. Maka kata yang bergandengan dengan al-ahdiyah ini juga bermakna khusus, karena dia merujuk pada kata sebelumnya yang juga bermakna khusus. Nah, sedangkan jenis yang ketiga adalah al-jinsiyah. Al-jinsiyah ini ifadatuhu bayan al-umum fi jinsin muayyan. Ya. Jadi al-jinsiyah ini memberikan makna umum terhadap jenis tertentu. Ya. Jadi dia umum pada jenis. Dia tidak berbicara pada person dari jenis itu, atau dia tidak berbicara pada anggota dari jenis itu, ya, atau turunan dari jenis itu. Misal dzalika qauluna ar-rijalu khairun minal mar'ah atau minan nisa. Nah, ar-rijalu khairun minan nisa. Laisa ma'na dzalika anna kull afradi ar-rijal khairun min kulli afradi an-nisa, bal kad yakunu hunaka nisaun afdalu bikatsir. Nah, afdalu bikathirin min mi'ati rijal. Nah, wa aksar. Jadi ana bacakan di sini al-istighraqiyah tufidul umum kama sabaqa bayanu. Kemudian al-ahdiyah ifadatuhu bihasabil ma'hudi. Fa in kana al-ma'hudu 'amman fal mu'arrafu kadzalika 'ammun, wa in kana khassan fal mu'arrafu kadzalika khassun. Misalul 'am qauluhu tabaraka wa ta'ala idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nulahid huna ayyuhal ikhwa qauluhu tabaraka wa ta'ala idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Al malaika al huna ma nau'uhu? Al huna nau'uhu al-istighraqiyah tufidul umum. Nah, hal al-malaikat المذكور في هل الملائكة المذكور في هذه الآية معناها يعني عدد معين من الملائكة؟ لا، وإنما هو يأتي بمعنى العموم جميع الملك. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. هنا نلاحظ كلمة ملائكة تأتي مقرونة بأل، فهذه ال هنا هي ما تسمى بال الأهدية لأنها تفيد ما أفاد ما سبق. Nah, karena dia memberikan makna sesuai dengan makna yang telah ditunjukkan oleh kata yang lalu, kata sebelumnya, ya. Fa idza kana al-mu'arrafu 'am fa hiya kadzalika ta'ti bi ma'na al-'am. Wa mithalul khas ma tufidu al-khas qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum man ursila ilaikum ayyuhal ikhwa man ursila ilaina ayyuhal ikhwa nabiyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam. Inna arsalna ilaikum
rasulan wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula manir rasul alladhi ursila ila fir'aun Musa alaihi salatu wassalam fa'asa fir'aunur rasula aywa huna ar-rasul al-huna ma yusamma bi huwa alladhi yusamma bi al-ahdiyah fa innaha ja'at li bayani al-kalima li bayani fa innaha ja'at bima'na ma qad dzukira qablaha wa huwa Musa alaihi salatu wassalam fa'asa fir'aunur rasula ay Musa alaihi salatu wassalam fa akhadnahu akhdan wabila yani akhdan adzaban syadida. Jadi di sini kita melihat ar-rasul dia adalah kata yang bergandengan dengan al. Nah, al ini apa jenisnya? Apakah dia masuk pada al istighraqiyah sehingga kita mengatakan fa'asa fir'aunur rasula, Fir'aun mengingkari seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala? La yumkin. Lianna nabiyyana Muhammadan alaihi salatu wasallam lam ya'ti ba'd. Fala yumkin an yakuna bima'na al-istighraqiyah. Walakinahu ja'a bima'nan khas wa huwa ma dzukira qablahu Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Thumma al-jinsiyah ifadatuhu bayanul jinsi yani bayanul umum fi jinsin muayyan. Nah, wadih bayanu al-umum fi jinsin muayyan. Fa idza qala ar-rajulu khairun minal mar'a fa idza qala syakhsun ar-rajulu khairun minal mar'a laysa ma'nahu anna kulla rajulin khairun min kulli imra'atin. La. Nah, ar-rijal laysa ma'na ar-rijal aw qawluna ar-rijalu khairun minan nisa laysa al-muradu anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa wa innamal muradu anna hadzal jins alladhi huwa adz-dzakar khairun min dzalika al-jins alladhi huwa unsa wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun alfi marrah in ba'di ar-rijal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an. Taib. Al-an nati ila qa'idatun fil umum. Min al-qawaid fil umum kaifa nata'amal bi lafdhin 'am annahu idza warada al-'am ala sababin khas wajaba al-'amalu bi umumihi. Idza warada al-'am ala sababin khas wajaba al-'amalu bi umumihi. Jadi kita menyatakan bahwa apabila ada lafaz yang umum, lafaz yang umum ini dilatar belakangi oleh sebuah sebab yang khusus, maka apakah kita dalam berinteraksi dengan dalil tersebut memaknai dalil itu sebagai makna, sebagai dalil yang sifatnya umum atau sebagai dalil yang sifatnya khusus, ya, pada konteks itu saja. Secara umum kita mengatakan kita berinteraksi dengan dalil yang sifatnya umum ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh makna dasar dari dalil tersebut, umum, tanpa dibatasi oleh konteks tertentu yang melatar belakangi, ya, timbulnya lafaz yang umum tersebut. Mengapa kita memilih demikian? Li'anna al-amala bi nususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik. Karena inilah yang asal, ya, di dalam memahami nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah, wajib bagi kita untuk memahaminya secara zahir. Kalau umum, maka kita pahami secara umum sesuai dengan teksnya. Meskipun keterangan tersebut dilatar belakangi oleh
sebuah kejadian yang khusus, ya. Kecuali ada dalil yang menguatkan bahwa makna yang umum itu dibatasi oleh sesuatu yang khusus, sebagaimana yang nanti akan kita pelajari. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik, sampai ada dalil, ya, yang jelas, ya, dan benar menyatakan bahwa makna yang dikandung oleh dalil tersebut dikhususkan dengan makna yang tertentu, ya. Misalu dzalika ayatu zihar, fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus bin Samit wa al-hukmu 'am fihi, yakni fi Aus bin Samit wa fi ghairihi. Nah, jadi ini contohnya ayat az-zihar. Sungguhnya ayat tersebut turun sababul wurudnya karena kejadian tertentu di kalangan sahabat, ya, yang pada saat itu berkenaan dengan kejadian yang menimpa Aus bin Samit radhiyallahu taala anhu. Tapi apakah kita mengatakan bahwa hukum dari hukum yang ditunjukkan oleh ayat zihar itu hanya ditujukan kepada sahabat itu Aus bin Samit radhiyallahu taala an? Tidak. Kita mengatakan hukumnya harus dimaknai secara umum, ya, melingkupi beliau dan melingkupi kita semua, sampai ada dalil yang membatasi pengertiannya atau sampai ada dalil yang mengkhususkan pengertiannya. Mengapa? Sekali lagi, li'anna hadzal din innama nazala rahmatan lil alamin wa lam yanzil hadzal din aw lam ya'ti hadzal din li ta'ifatin duna ta'ifatin aw li nasin duna nasin. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Jadi bukan dia sebagai petunjuk untuk kelompok tertentu, bukan kelompok yang lain, ya. Demikian juga bukan sebagai agama yang ditujukan pada orang tertentu dan tidak ditujukan pada orang yang lainnya. Jadi inilah kaidah asal, ya, dalam berinteraksi dengan keterangan-keterangan agama yang sifatnya umum. Sekali lagi, idza warada al-'am ala sababin khas wajaba al-'amalu bi umumil lafzi. Ya, kita wajib untuk mengamalkan keumuman lafaz, ya, keumuman yang ditunjukkan oleh teks tersebut, sampai ada keterangan, ya, yang menyebutkan bahwa keumumannya tidak berlaku, tetapi dia dibatasi, ya, dibatasi dengan makna tertentu atau oleh makna tertentu. Wa illa fal wajibu huwa al-amalu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Walakin in dalla dalilun ala takhsisil 'am bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajlihi fayakhtassu bima yushbihu hadhil hal. Nah, tetapi apabila ada dalil, jadi apabila ada dalil yang maknanya adalah umum dan memiliki latar belakang yang khusus, dan ada dalil lain yang menyatakan bahwa makna daripada keterangan tersebut atau dalil tersebut dikhususkan hanya sesuai pada konteks yang disebutkan di dalam keterangan yang melatar belakangi dalil itu, maka ketika itu kita menyatakan bahwa dalil itu tidak lagi bermakna umum, tetapi maknanya khusus pada konteks yang melatar belakangi lahirnya teks dalil tersebut, ya. Misalu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-siyamu fis safar, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Nah, kalau kita melihat teks daripada hadis ini, kita akan menyatakan bahwa makruh atau bahkan haram
berpuasa dalam keadaan safar. Ma huwa sababu hadzal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Jadi pernah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sebuah safar, fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi. Kemudian beliau melihat orang-orang ramai berkumpul, ya, menyaksikan seseorang, ya, jadi orang ramai. Ya, Nabi ketika itu melihat orang-orang pada ramai itu, ya, berkumpul menyaksikan seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam belum jelas apa kejadiannya. Karena itu Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, "Mahada?" Ada apa? Ya. Faqalu shaimun. Kemudian orang-orang mengatakan dia berpuasa. Kemudian pingsan. Faqala laisa minal bir as-siyamu fis safar. Nah, ketika itulah Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Ketika itu kita mengatakan bahwa keumuman yang dipahami dari pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam yang terakhir ini adalah keumuman yang sifatnya khusus, hanya berlaku pada konteks yang disebutkan atau konteks yang melatar belakangi diucapkannya pernyataan ini oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kita menyatakan bahwa tidak semua safar, ya. Kemudian kita mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya, tidak semua keadaan kemudian kita menyatakan demikian. Tapi keadaan yang benar kita mengatakan laisa minal bir as-siyam fis safar idza kana syakhsu fi safarin wa qad at'abahu wa arhaqahu as-siyam. Fa inda idzin idza asarra 'ala as-siyam idza asarra an yasuma wa qad arhaqahu as-sawmu wa la rubbama an yahdutsa lahu mithla ma hadatsa li hadha as-sahabi fa inda idzin naqulu ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa minal bir as-siyam fi safar. Hal hunaka dalilun? Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keumuman yang dicakup oleh keumuman yang dikandung dari pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam ini adalah keumuman yang dikhususkan sesuai dengan konteks itu saja? Kita mengatakan ada. Mad dalilu ala dzalika wad dalilu ala takhsisi dzalika. Takhsisuhu bidzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safari haitsu kana la yashukku alaihi wa la yaf'alu alaihi salatu wassalam ma laysa bibirrin. Wa qad dzukira fi haditsin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam indama safara minas sahabati man yasum fis safar wa minhum man aftar wa lam ya'ib as-saimu al-muftira wa lal muftiru as-saima. Idzan hadza dalilun ala anna laysa kulla safarin yuqalu anhu laysa minal bir as-siyamu fis safar wa innama yasihhu an yuqal hadza al-kalam fi ma yushbihu al-wurud atau sabab al-wurud min hadza al-hadis. Hadza huwa min al-qawaid fi at-ta'amuli ma'a lafzin 'am. ولعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر وبهذا والحمد لله قد انتهينا من درس العام وسنواصل إن شاء الله في اللقاء الآتي
Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru liqa'ina fi hadzal dars. Alhamdulillahi rabbil alamin.